Kalau aku selalu percaya bahwa mau itu selalu mengalahkan mampu. Jadi selama kita mau, kita pasti mampu. Menjadi versi terbaik dari diri sendiri itu penting. Teman-teman itu nggak perlu jadi Kak Tari, teman-teman nggak perlu jadi Kak Umar atau siapapun wardi lainnya seperti Maudy Ayunda, Belva Devara. Teman-teman cukup mengeluarkan sisi otentik, sisi unik dari diri teman-teman. Menjadi pelayan beasiswa merupakan prestasi yang luar biasa. Karena kita semua tahu ada banyak orang yang berharap punya kesempatan yang sama. Menerima beasiswa dan melanjutkan studi ke luar negeri. Kerennya, dua alumni UTOK Surabaya ini berhasil bersaing dengan ratusan bahkan ribuan mahasiswa yang mendaftar di program LPDP yang cukup prestisius ini. Gimana sih Kak struggle-nya untuk bisa menjadi awardee beasiswa LPDP? Kita mulai dari Kak Umar deh, tadi kan udah dari Kak Taya. Oke, jadi kalau struggleku, aku kan 2 kali ya dapat LPDP 2019 dan 2022. Struggle-nya itu adalah karena waktu itu kerja ya, jadi membagi fokus antara bekerja dengan segala tanggung jawabnya dan juga mempersiapkan persiapan kampus dan persiapan beasiswa yang nggak sedikit. Ada berkas-berkas yang harus dikumpulkan gitu. Misal kayak surat rekomendasi itu kan nggak bisa sehari 2 hari. Terus belajar bahasa yang lumayan agak stres juga ya karena takut banget udah tes mahal-mahal ternyata nggak lolos kualifikasi kayak gitu. Terus juga bikin esai, kalau untuk S3 itu ada mencari supervisor, itu perjalanannya sangat panjang. Jadi struggle-nya itu adalah lebih kepada bagaimana sih menyeimbangkan antara pekerjaan dan juga perjuangan untuk mendapatkan beasiswa LPDP. Dan ini adalah momen yang menurut aku sangat manis untuk dikenang. Tapi kalau diulangin lagi kayaknya pusing ya. Sambil kerja pusing gitu, terus menyiapkan beasiswa, tiba-tiba lagi kerja terus ada chat, Mas Umar suratnya gimana bla 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 kayak gitu. Jadi kayak stresnya double-double. Tapi bersyukur karena fase itu sudah terlewati dan sebentar lagi ya aku 20 hari lagi berangkat ke Australia tanggal 2 Juli untuk studi S3 kayak gitu. Jadi rasanya bersyukur banget melewati masa-masa itu. Takut nggak Om? Takut banget karena akan tinggal sendirian. Pertama kali ke Australia nggak punya saudara, temen punya, cuma saudara kan nggak ada gitu. Terus ya gimana ya rasanya, bukan insecure, lebih ke anxiety aja sih. Apakah akan bisa melewati, tapi semoga bisa terlewati dengan baik. Pasti bisa Kak. Bisa. Nah Kak Tari gimana Kak struggle-nya? Ya, kalau aku kurang lebih sama. Bicara tentang struggling, aku rasa semua awardee LPDP itu pasti mengalami struggle-nya masing-masing. Kalau aku secara pribadi, karena bekerja, kemudian harus multitasking sama ngurusin anak, kemudian megang komunitas juga. Pada saat persiapan pendaftaran LPDP itu ada permasalahan di Kepulauan Aru tentang hak masyarakat adat, tentang tanah adatnya yang membuat kami harus berjuang di pengadilan juga. Jadi semua hal yang aku lakukan dengan multitasking, tapi puji Tuhan pada akhirnya itu benar-benar berbuah manis. Karena setiap proses yang mulai dari dapetin rekomendasi, esai, kebetulan aku jalur afirmasi, dan kebetulan aku belum pernah sama sekali tes TOEFL, belum pernah tes TOEFL, belajar bahasa Inggris secara resmi di salah satu kursus-kursus itu belum pernah sama sekali. Jadi di sini pengen banget bilang ke teman-teman bahwa kita semua tuh bisa. Meskipun kita sama sekali nggak punya background bisa bahasa Inggris atau enggak, kita pasti bisa. Ada banyak, sekarang ini ada banyak teknologi, banyak mode teknologi yang memungkinkan kita untuk belajar. Aku belajar dari YouTube tentang Duolingo English Test. Buat teman-teman dari Indonesia Timur, maupun dari daerah prasejahtera, keluarga prasejahtera, boleh banget daftar LPDP pakai Duolingo English Test. Jadi itu tuh kita cuma tes, 2 hari kemudian hasilnya keluar. Dan kebetulan, puji Tuhan, aku dapat skor yang cukup. Dan kemudian bisa mendaftar LPDP, menyiapkan esai dan lain sebagainya, mengikuti tes bakat skolastik TPA sejenis itu dengan passing grade yang pada zaman aku itu tidak ada nilainya. Jadi kita mengira-kira lulus nggak ya. Dan selanjutnya mempersiapkan diri untuk wawancara. Puji Tuhan, aku selalu percaya bahwa
setiap niat baik itu pasti ketemu jalannya. Jadi di tengah multitasking permasalahan di daerah yang tadi aku sebutkan, aku dipertemukan dengan interviewer yang super baik banget. Dan jatuhnya wawancara LPDP aku tuh lebih ke diskusi aja sih. Jadi enak banget pokoknya. Jadi semua orang punya struggle masing-masing, punya struggle masing-masing, tapi buat temen-temen semua jangan pernah menyerah untuk capai mimpi-mimpinya. Ya, dan aku kayaknya mau nambahin sedikit tentang wawancara ya, karena wawancara ini sebenarnya bikin stres nggak sih Kak Tari? Karena kita nggak tahu wawancara kita tuh akan dapat seperti apa gitu. Nah kalau aku pribadi menyiapkan kemungkinan terburuk dan ternyata dapat wawancara yang cukup galak ya, mungkin karena daftarnya S3 Kak Tari. Jadi untung aku bisa bisa dibilang slay gitu ya. Jadi walaupun wawancaranya agak galak, jadi hadapi dengan senyuman. Baik, terima kasih kayak gitu. Jadi walaupun wawancaranya galak, maksudnya bukan galak yang gimana ya, yang mematahkan semua ucapan kita gitu, tapi akhirnya bisa melewati itu gitu dengan baik gitu. Dan ternyata hal itu tuh cuma untuk ngetes kita, kira-kira kita punya mental yang bisa keluar dari hal itu nggak, ternyata bisa gitu. Dan alhamdulillah bisa lolos juga seperti itu. Boleh di-spill nggak Kak buat motivasi mahasiswa? Gimana sih tips and trick supaya bisa berhasil meraih beasiswa LPDP? Mulai dari Kak Tari deh. Kalau aku selalu percaya bahwa mau itu selalu mengalahkan mampu. Jadi selama kita mau, kita pasti mampu. Betul nggak Umar? Betul. Betul. Jadi kayak contoh teman-teman udah mau banget nih, usaha sekeras apapun itu pasti akan berbuah. Kalaupun tidak berhasil di tahap pertama, LPDP itu 1 tahun buka 2 kali pendaftaran. Jadi kayak enak kalau misalnya gagal di tahap pertama ya udah tinggal coba tahap kedua. Tapi dimatengin lagi persiapannya. Misalnya gini, teman-teman kalau misalnya mau banget untuk daftar LPDP, jangan malu-malu. Harus perluas jejaring. Harus aktif bertanya di grup Telegram ataupun cari award di Instagram atau apapun itu. Kemudian langsung aja tanya. Banyak-banyak mau bertanya supaya tidak sesat di jalan gitu. Jadi pokoknya tips and triknya itu dari aku pribadi, banyak bertanya. Tapi kalau udah bertanya jangan langsung di-keep aja gitu. Semua yang ditanyakan itu dicatat, dilakukan gitu. Dan usaha sekeras mungkin. Paling penting juga adalah minta doa restu dari orang tua. Selain mendoakan apa yang mau kita kerjakan, kita harus mengerjakan apa yang kita doakan. Jadi mulailah minta doa restu dari orang tua. Dukungan dari support system orang-orang di sekeliling kita itu juga penting banget. Karena masa-masa mendaftar LPDP itu sangat bikin overthinking. Dan pada akhirnya semua akan berbuah manis. Betul nggak Umar? Betul, setuju banget Kak Tari. Jadi kalau aku pribadi setuju sama Kak Tari bahwa kita harus tanya ya, rajin tanya. Tapi tanya di sini itu ada 2 ya. Yang pertama tanya misal ada berkas atau hal lain yang belum jelas, itu lebih baik ditanyakan ke sumber langsung, yaitu LPDP. LPDP itu menyediakan layanan tiket bantuan maupun telepon. Jadi teman-teman kalau bingung, better tanya ke LPDP. Dan di buklet pendaftaran LPDP itu informasi sudah jelas. TOEFL minimal skornya berapa, syaratnya apa aja itu sudah jelas. Jadi jangan tanyakan ke URD gitu. Nah kami para URD itu seneng kan ya membantu gitu. Untuk proofreading esai, untuk mock interview wawancara gitu, kami seneng banget. Cuma balik lagi, teman-teman harus siap dan yakin bahwa teman-teman itu akan lolos. Jadi menjadi versi terbaik dari diri sendiri itu penting. Teman-teman itu nggak perlu jadi Kak Tari, teman-teman nggak perlu jadi Kak Umar atau siapapun URD lainnya seperti Maudy Ayunda, Belva Devara. Teman-teman cukup mengeluarkan sisi otentik, sisi unik dari diri teman-teman. Bagaimana teman-teman telah memiliki kontribusi di masa lalu dan akan berkontribusi di masa depan, karena beasiswa LPDP ini menekankan pada pengalaman. Apa sih pengalaman yang sudah dan sedang kita dapatkan, dan bagaimana kita memanfaatkan pengalaman tersebut untuk berkontribusi di masa depan bagi Indonesia. Dan berbicara kontribusi ya Kak Tari, kontribusi itu nggak sebatas ketika kita lulus. Ketika kita jadi mahasiswa misal di Amerika atau Australia, bagaimana sih kita mempromosikan Indonesia misalnya melalui makanan, pakaian, tari tradisional, itu sudah merupakan salah satu bentuk kontribusi yang bisa kita lakukan, teman-teman. Kayak gitu. Jadi pahami true calling. Apa sih alasan dibalik teman-teman mau sekolah S2 maupun S3? Apakah misal kayak Kak Tari ada kebutuhan di instansinya sebagai PNS ya, Kementerian Agama butuh untuk public policy, atau mungkin Kak Umar karena pengen jadi dosen, Indonesia butuh SDM unggul dengan kualifikasi S3 seperti itu. Jadi apa true calling teman-teman itu yang perlu diketahui?
Nah, berkaca dari ceritanya Kak Tari dan Kak Omar yang dua-duanya pekerja nih, jadi ininya pekerjaan atau distraksi apapun keluarga itu bukan penghalang sama sekali ya Kak untuk meraih mimpi, untuk bermimpi keluar dari zona nyaman kita. Juga jangan malu untuk bertanya. Musuh terbesar diri kita itu adalah diri kita sendiri. Bagaimana kita menaklukkan ketidakpercayaan diri untuk kita meraih mimpi-mimpi itu. Betul kata Kak Tari, ketika kita bermimpi semakin besar, maka akan semakin banyak yang kita lakukan untuk mewujudkan mimpi itu. Ayo semangat, tetap bermimpi, lalu jangan tidur. Jangan tidur, jangan cuma scrolling TikTok, tapi mulai bangun, lalu wujudkan mimpi-mimpi kamu. Percaya bahwa di sekelilingmu selalu ada orang-orang baik yang dengan niat baik juga untuk bantu kamu. Mungkin tertatih-tatih, tapi pada akhirnya kamu akan bisa jalan pelan-pelan lalu kemudian berlari untuk wujudkan mimpi kamu.